Mungkin orang bisa belajar sabar, tapi kadang belajar ikhlasnya itu susah. Gini, kalau saya memberitahu Anda ya, Anda yang saat ini sedang mendengarkan diskusi kita, bahwa salah satu pelajaran paling mendalam tentang memproses duka dan mencapai puncak keikhlasan, itu justru tersembunyi di dalam sebuah film layar lebar. Yaitu film Munafik Melawan Iblis. Sebuah film yang biasanya kan orang beli tiket tuh cuma buat nyari jump scare atau ketakutan sesaat ya. Anda mungkin bakal mikir saya ini lagi bercanda. Pasti mikirnya gitu ya. Iya kan? Tapi ironi yang luar biasa ini nih yang justru akan jadi pusat eksplorasi kita hari ini. Kita bakal membedah tumpukan catatan, terus ada ulasan psikologis dan artikel wawancara soal karya ini. Betul. Dan fokus kita bukan ke hantunya ya. Sama sekali bukan. Kita nggak akan bahas elemen horor murahan atau entitas gaibnya. Kita justru bakal masuk ke dalam labirin emosi manusia yang paling gelap dan paling nyata. Oke, mari kita bedah ini. Menarik banget. Melalui penampilan yang benar-benar memukau, kita akan melihat bagaimana Arya Saloka yang meraning karakter utama, Ustadz Adam. Iya, Ustadz Adam. Dia ini mengubah film horor jadi semacam kelas master atau master class tentang psikologi kehilangan. Saya jujur aja ya, saya sangat antusias dengan arah diskusi mendalam kita kali ini. Soalnya gini, tiap kali kita bahas genre horor, kita tuh terlalu sering terjebak di hal-hal supernatural. Efek visual, suara kenceng. Benar banget, efek visual doang. Kita sering lupa kalau teror terbesar, kengerian absolut buat manusia, itu sebenarnya bukan hantu di balik pintu. Terus apa dong? Rasa kehilangan yang datang tiba-tiba. Kengerian sejati itu ya waktu rutinitas Anda, masa depan yang udah Anda rencanakan, dan orang yang jadi jangkar kewarasan Anda, itu direnggut paksa sama takdir, tanpa peringatan. Wah, iya, tepat sekali. Dan sebelum kita bisa benar-benar masuk ke inti filosofis soal makna keikhlasan ini, kita harus bangun konteksnya dulu buat Anda yang mendengarkan. Latar belakangnya penting. Betul. Kita harus paham arsitektur kehidupan karakter ini. Seberapa brutal sih kehancuran yang memicu perjalanan batinnya. Jadi, dari catatan yang kita punya, karakter Ustadz Adam yang dimainkan sama Arya Saloka ini tuh digambarkan sangat tenang. Sangat stabil ya. Sangat. Dia bukan pria biasa. Dia ini peruqyah. Berarti kan secara profesi, tugasnya nyembuhin orang lain, ngusir kegelapan dari hidup orang lain. Iya, dia figur penolong. Nah, dia juga ayah penyayang buat putranya, Amir, dan suami yang sangat mencintai istrinya, Aini. Ini kan ekosistem kehidupan yang bisa dibilang sangat seimbang. Yang luar biasa kokoh di sana. Adam ini pegang kendali penuh atas dunianya, dan orang-orang di sekitarnya pun bergantung pada kestabilan itu. Tapi kestabilan itu hancur berkeping-keping cuma dalam hitungan detik. Iya, kecelakaan itu. Iya, Aini istrinya meninggal dunia dalam kecelakaan tragis. Nah, disinilah cerita mulai nguji karakternya habis-abisan. Tiba-tiba aja Ustadz Adam yang biasanya jadi tempat orang nyari ketenangan, sekarang harus ngadepin badai trauma di rumahnya sendiri. Dia harus tegar. Benar, dia nggak cuma dituntut tegar sebagai suami yang jiwanya kayak diamputasi, tapi juga sebagai ayah. Dia harus natap mata anaknya yang masih kecil dan ngejelasin kenapa ibunya nggak akan pernah pulang. Itu berat banget, sangat berat. Tapi tunggu dulu, biar saya jadi pendorong argumen di sini ya. Bukankah kiasan duda tragis ini udah jutaan kali kita lihat di film-film? Klise banget kan? Nah, apa sih yang membedakan cara Arya Saloka bawain duka ini dibanding karakter serupa pada umumnya? Itu pertanyaan kritis. Jawabannya ada di apa yang orang psikologi sebut sebagai disonansi kognitif. Oke, disonansi kognitif. Gimana tuh maksudnya? Jadi gini, aktornya memilih untuk memvisualisasikan hal itu tanpa harus lebay atau berlebihan. Waktu seseorang kena tragedi, otak mereka itu otomatis nolak realitas baru. Kayak ngeblank gitu ya? Iya,
Peta realitas di kepala Adam itu masih bilang, dunia ini aman, saya pelindung keluarga. Tapi realitas objektifnya bilang, istri kamu tewas dan kamu nggak bisa apa-apa. Benturan dua kenyataan. Atau ya banting-banting barang. Reaksi yang standar banget ya di layar lebar. Persis. Tapi dari ulasan yang kita pegang, Ustadz Adam nggak milih jalan keluar gampang itu. Dia nggak lari ke amarah yang teatrikal. Yang paling menarik di sini adalah keputusan Arya Saloka untuk melokalisasi semua rasa sakit itu ke dalam diam. Ke dalam diam. Wah. Dia ngebangun lapisan emosi yang kompleks banget. Kita bisa lihat pria yang lagi nahan sakit psikologis hebat, yang rasanya tuh kayak mau ngerobek fisiknya dari dalam. Tapi, di saat yang sama, dia mati-matian ngerasionalisasi tragedi ini pakai keimanannya. Biar nggak goyah ya keimanannya. Iya, dan nahan duka itu, nggak ngebiarin itu meledak, itu butuh energi psikologis yang jauh lebih besar daripada sekedar teriak-teriak. Gini, coba deh Anda yang lagi dengerin bayangin analogi ini. Ini kayak Anda punya rumah megah yang kokoh banget, tempat Anda berlindung tiap hari. Terus tiba-tiba aja fondasi utamanya ditarik paksa gara-gara gempa bumi. Hancur seketika. Atapnya berderit mau rubuh, dindingnya retak, tapi Anda di dalam situ dituntut buat berdiri nahan atap pakai 2 tangan telanjang supaya nggak nimpa anak Anda yang lagi ngumpet di bawah kaki Anda. Visual yang kuat banget. Nah, di sini bagian yang benar-benar menarik. Karakter Adam ini, dia nggak punya kemewahan buat rubuh. Dia harus nelan lukanya bulat-bulat demi ngejaga sisa dunianya. Analogi yang sangat akurat. Nah, gimana menurut Anda tentang perjalanan batin Ustadz Adam yang diperankan gemilang oleh Arya Saloka ini? Anda setuju nggak sama eksplorasi kita? Kalau belajar ikhlas itu jauh lebih brutal dan sulit dibanding sekadar belajar sabar nahan sakit. Kami sangat menantikan perspektif unik dari Anda semua di kolom komentar. Pastinya. Di channel Motivasi David ini, diskusi itu nggak berhenti pas audionya kelar loh. Pengalaman hidup Anda itu literatur yang sama pentingnya. Jadi bagikan kisah Anda di bawah, pernah nggak sih dipaksa belajar ilmu paling susah ini? Silakan di-share ya pengalamannya. Dan kalau Anda dapat insight baru dari bedah materi kita hari ini, dari perjalanan emosional Arya Saloka di perfilman Indonesia, kami ngundang Anda buat terus dukung wadah edukasi ini. Langsung aja tekan tombol like, subscribe ke channel Motivasi David, dan share diskusi ini ke teman atau keluarga yang mungkin lagi butuh pengingat, kalau nggak apa-apa kok ngelepasin beban yang selama ini dipikul sendirian. Betul sekali. Terima kasih ya udah meluangkan waktu berharga buat nyelamin kedalaman makna bareng kita hari ini. Tetap kuat, tetap berproses, dan sampai jumpa di penjelajahan makna berikutnya.